Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan BPI Danantara. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Dengan pernyataan peluncuran oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara. Badan yang akan mengelola investasi perusahaan BUMN. Peluncuran digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Dihadiri Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, para wakil presiden periode sebelumnya, para menteri Kabinet Merah Putih dan juga utusan negara sahabat. Danantara merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Momen peluncuran Danantara adalah momen penting bagi Presiden Prabowo. Dalam momen ini Presiden Prabowo juga mengundang dua pendahulunya, yaitu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Prabowo, SBY dan Jokowi bersama-sama naik satu mobil golf dari tempat jamuan menuju lokasi acara peresmian Danantara. Momen tiga pemimpin bangsa itu seakan ingin menunjukkan pentingnya Danantara bagi kepentingan negara ke depan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Istana Negara Jakarta. Ya Esra, bagaimanakah situasi terkini peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Istana Kepresidenan? Selamat siang Fajar dan juga pemirsa, sekitar pukul 10 pagi tadi telah diluncurkan dari BPI Danantara yang mana ini langsung diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan menariknya ini dihadiri sejumlah presiden atau mantan presiden seperti Presiden Republik Indonesia ke-6 dari Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo. Nah, dalam tadi peresmian maupun peluncurannya ini juga didampingi sejumlah menteri dan wakil menteri khususnya dari Kabinet Merah Putih, dan meskipun tidak merinci siapa saja yang menakodai Danantara ini, tapi kita bisa sampaikan bahwa ada tiga nama yang secara potensial yang akan menakodai dari Danantara ini. Di antaranya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi yakni Rosan Roslani, kemudian juga Wamen BUMN yakni Dona Auskaria dan Pandu Syahrir yang merupakan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan yang sekaligus merupakan fokus pada atau membidangi pengusaha. Nah, sebetulnya tadi juga kami mendengarkan apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa setidaknya untuk dana nanti yang diolah oleh Badan Pengelolaan Investasi ini adalah mencapai 900 miliar dolar, ataupun kalau dikonversikan ke rupiah ini mencapai kurang lebih 14 hingga 15 triliun. Jadi nantinya ini akan ada 7 perusahaan besar dari BUMN yang nantinya akan dinaungi langsung oleh Danantara. Nah, tujuannya adalah untuk tentunya mengembangkan ataupun membuat ekonomi Indonesia ini semakin berkelanjutan dari 5% menjadi 8%. Dan tentunya untuk mekanisme pengawasan seperti apa ini masih akan dirincikan nanti tentunya dari ketuanya atau dari nakoda dari Rosan Roslani untuk secara komprehensif seperti apa nanti dari mekanisme dari Danantara ini dilakukan. Tapi yang perlu diketahui bahwa nanti akan ada sinergi antara Kementerian BUMN dan juga dari Danantara untuk melakukan implementasi dalam meningkatkan perekonomian ini, di mana Kementerian BUMN ini sebagai regulator, sementara untuk dari Danantara ini akan sebagai eksekutor, di mana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan
yang berkaitan untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Nah, tentunya harapannya ini dapat meningkatkan sektor-sektor seperti sektor energi terbarukan, kemudian juga aset-aset negara, hingga tentunya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Demikian Fajar, kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Asra atas laporannya langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta terkait dengan peluncuran BPI dan Antara. Selamat bertugas kembali.